melayani, melayani lebih sungguh. Halo, salam damai sejahtera bagi kita semua, umat pengikut Kristus yang senantiasa mengasihi dan dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Veronica Eti Iswanti yang biasa dipanggil dengan Ibu Eti. Yuk kita lihat di sana Ibu Eti lagi ngobrol dengan Ibu Yeni. Yuk ikuti. Lebih sungguh. Halo, sedang apa? Apa kabar Bu Ati? Puji Tuhan, berkobar-kobar. Wow. Lagi ngobrol apa Bu Yeni? Lagi nyanyi. Lagi nyanyi pelayanannya Bu Eti, apa segala macam deh Bu Eti. Enggak, padahal Bu Ati dan Bu Yeni ini adalah guruku. Yang saya mau tahu Bu Eti, waktu itu saya heran, kenapa Bu Eti kok mau ikut EJ? Ya enggak? Gini ceritanya Bu. Jadi sebelum ada di paroki kita Bernadette, di lingkungan saya namanya ada Ibu Airin. Pas lagi ke acara di kegiatan lingkungan, dia ngomong kepada semua orang sih sebenarnya, yuk ikut EJ yuk. Waktu itu yang ngadain MKK dan di Laurentius. Di kita nggak ada, tapi mereka mau datang kok ke kita, katanya gitu. Terus aku nanya, tertarik juga, apa sih itu EJ? Jadi pertama adalah penasaran apa itu EJ gitu kan. Nah tapi 2 kali kalau nggak salah, suatu kali pertemuan lagi dia bilang, ayo jadi nggak ikut EJ. Hilang lagi, jadi nggak jadi. Tapi pada suatu ketika diumumkan di gereja kita bahwa ada EJ. Nah ini dia, aku baru mikir, oh ini nih yang dimaksud waktu itu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya aku daftar, maka sampai akhirnya aku, apa yang keempat ya Bu ya? Saya keempat. Ya. Tapi yang pertama kali diadakan khusus oleh Santa Bernadette. Iya, gitu ceritanya. Lalu kenapa waktu itu akhirnya bisa mengikuti EJ secara penuh ya kalau nggak salah? Iya. Dan mengapa Bu Eti ini begini loh? Kan Bu Eti ini kan sudah kateke, sudah ilmu secara kerohaniannya kan sudah luar biasa. Enggak ya. lah, enggak gitu Abu. Oh begitu ya. Lalu saya justru setelah ikut EJ bagaimana kira-kira? Nah, puji Tuhan, karena ini loh, fasilitatorku yang ngebimbing luar biasa. Enggak salah Tuhan memberikan putri-putri tercantiknya untuk ngebimbing kita semua di dalam EJ. Jadi pada waktu itu pertama kali Bu Ati dan beberapa bapak-bapak, tapi ujung-ujungnya hanya Bu Ati yang mendampingi kami dengan setia, dan Bu Yeni juga pada saat Seven Last Word ya, berdua. Disitulah aku benar-benar merasakan bimbingan Tuhan melalui Bu Ati dan Bu Yeni mendalami 4 buku itu dan Seven Last Word yang sangat-sangat bermanfaat, merubah pola hidup akhirnya karena teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kok dibilang bahwa dulu suka baca Injil, kitab suci, ya, tapi sering bolongnya. Nggak taunya setelah EJ dengan setiap hari harus bikin renungan, itu yang top Marco top. Bimbingan beliau-beliau ini loh. Sekian lama ikut EJ, merasa jenuh tidak? Tidak, malah seneng banget, malah merindukan. Apalagi pas Seven Last Word itu, sampai kapanpun itu akan terkenang bahwa peristiwa-peristiwa itu, kekompakan kita bersama para fasilitator luar biasa. Terima kasih. Itu kan karena kerendahan hatinya Bu Eti, ya, maka Bu Eti bisa tekun mengikuti EJ. Nah, lalu Bu Eti seberapa kedekatan dengan Tuhan atau Yesus itu sendiri setelah begitu mendalami dan berjurnal setiap hari itu, pengaruhnya bagaimana Bu?
Pengaruhnya, ya, saya sadar bahwa saya adalah manusia lemah yang setiap hari selalu jatuh. Jatuh dan jatuh lagi, tapi kekuatan adalah dari firman Tuhan yang sering saya geluti. Disitulah yang menjadi tonggak kekuatan. Firman Tuhan ya Bu. Firman Tuhan, Bu, ada lagunya Bu. Yuk nyanyi. Itu menjadi apa ya namanya, lagu wajib Wajib di waktu- SKKS. Iya. Dan itu memang menjadi lagu yang buat saya merenung maknanya. Itu lirik lagunya luar biasa. Nyanyi dikit yuk. Jadi tidak hanya sekedar baca ya Bu, Iya. membaca, tapi ada kelanjutannya, ada menjadi pelakunya. Pelakunya. Iya, betul. Dikit dong. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu memang luar biasa ya. Sungguh-sungguh firman Tuhan itu Pelita, menjadi pelita dan menjadi terang. apa ya? Terang di Terang dalam jalan. Di dalam perjalanan peziarahan hidup kita di dunia. Kalau enggak, kita akan jatuh tersantuk kalau tidak ada pelita yang menerangi setiap langkah hidup kita. luar biasanya Tuhan ya. Luar biasa. Nah, apalagi Berbarengan. Bu Eti, menurut Bu Eti pribadi, ketika mengikuti EJ, lalu sudah sekian lama ini, apa yang paling terkesan dari EJ yang sampai saat ini Bu Eti lakukan, terapkan di dalam kehidupan Bu Eti? Banyak ya, banyak sekali. Tapi yang jelas dengan menulis, merenungkan dalam bacaan Injil ataupun bacaan harian itu yang sangat terkesan. Di dalam merenungkan, bukan cuma sekedar membaca, tetapi di merenungkan itulah saya ada merasa dialog ya, ya, dengan Tuhan. Jadi itu membuat kedekatan, ya, betul. kedekatan kita. Ya. Ya, saat membuat Itu, jurnal. jadi relasi itu sangat terbentuk ya. Betul. Jadi kalau nggak salah juga Bu Eti mengalami sebuah mujizat yang terus dan terus itu dialami ya Bu Eti ya. Ya. Itu bagaimana ceritanya itu? Oke, pada saat pandemi kemarin, Delta, kita semua pasti tahu, bulan Juni, Juli, Agustus. Saya kena di awal Juli. Tanggal 4 Juli saya masuk ke rumah sakit dan langsung ke ICU. Dokter sudah angkat tangan, sudah memanggil suami dan anak-anak bahwa secara medis tidak ada harapan sama sekali, siap-siaplah. Betapa sedih mereka, tetapi Tuhan mempunyai rencana. Dia memberikan keajaibannya, memberikan kesempatan. Jadi ini benar-benar yang setelah saya disembuhkan oleh Tuhan, ini adalah suatu kesempatan, suatu hadiah yang Tuhan berikan untukku. Jadi saya akan berusaha dengan bimbingan Roh Kudus. Tuhan, bimbinglah aku untuk mengisi hari demi hari yang Kau perkenankan untuk aku isi, jalani sampai titik di mana Engkau benar-benar memanggilku. Semoga aku siap. Luar biasa, Bu Eti. Ini benar-benar mujizat dari Tuhan. Ya. Jadi jangan saya sia-siakan. Kesempatan kedua Kesempatan. buat Bu Eti ya. Betul. Melayani Melayani, tadi kita ngobrol Sampai tentang lagu melayani. Akhir akhir. hayat. Tidak ada kata pensiun ya. Tidak Ya, ada. oke. Karena itu saya berpikir gini, seperti yang di dalam kitab suci, pasti ibu-ibu tahu ada 5 gadis bodoh, 5 Ya. gadis bijaksana. Yang membawa Saya mohon kepada Roh Kudus supaya aku dikuatkan, biarlah aku menjadi seorang yang dari 5 wanita yang bijaksana. Jadi setiap hari saya akan mencoba meneteskan satu tetes kebaikan, agar supaya nanti dikala saya dipanggil, saya sudah punya minyak. Cakep. Bu Eti, di akhir ini apa pesan Bu Eti untuk saudara seiman kita, umat di Gereja Santa Bernadette Paroki Pinang? Ya. Silakan. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih. Mari
kita ikuti program daripada EJ. Nggak salah kalau ikut. Luar biasa. Mari kita menjadikan firman itu terang. Menjadikan pelita buat kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita masuk dan ikut dalam EJ. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Terima yang kasih. sangat rendah hati. Saya yang terima kasih berkat bimbingan Bu Wati dan Bu Yeni. Berkobar. Amin. Emmaus Amin. Journey Berkobar berdua loh. Saking semangatnya. Terima kasih Bu Eti. Selamanya. Oke. Sampai akhir kata Bu Eti tadi Sampai melayani. akhir. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.